Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Liska Stiani, dan rekan saya, Tasya Mutiara Nabila, Putri Patricia, dan juga Selvirianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensimulasikan media pembelajaran yang telah kami buat terkait materi kelas 10 KD 3.6 tentang jamur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Morning, Miss. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat pada pembelajaran biologi kita hari ini. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu akan coba untuk share screen materi kita hari ini ya. Miss. Ketika melihat gambar yang ada di layar ini, kita akan belajar apa ya? Coba Tasya, kita akan belajar apa kira-kira hari ini? Tanaman, Miss. Tanaman ya. Kalau menurut Putri kita akan belajar apa hari ini? Belajar tentang lingkungan, Miss. Lingkungan. Kalau menurut Selfie? Belajar tentang jamur, Miss. Tentang jamur ya. Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jamur. Langsung kita mulai ya. Nah, sebelum masuk materi, Miss akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran jamur ini yaitu KD 3.6 menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Yang kedua yaitu KD 4.6 yaitu menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan lingkungan dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membedakan kelompok jamur berdasarkan morfologi, cara memperoleh nutrisi, habitat, dan berkembang biak atau reproduksinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dasar pengelompokan jamur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan manfaat jamur secara ekologis, ekonomis, media, dan pengembangan iptek. Baiklah, selanjutnya Miss akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum itu Miss ada pertanyaan nih untuk anak-anak semua. Miss ada pertanyaan, apakah jamur termasuk tumbuhan? Nah, coba siapa yang bisa jawab, bisa raise hand. Siapa yang jawab iya, boleh raise hand. Miss persilakan. Ayo, siapa lagi? Oke, nah jadi sekarang Putri sama Salvi yang jawab iya. Jadi Tasya jawab tidak ya? Oke, baik. Nah, jadi coba kita tanya dulu Tasya, kenapa dia pilih tidak? Ya, Miss, karena jamur ini tidak berwarna hijau seperti tumbuhan lainnya, Miss. Ya, baiklah, terima kasih Tasya. Nah, coba ya kita cek sama-sama apakah jamur itu termasuk tumbuhan atau tidak. Coba kita klik dulu ya. Aduh, ternyata bukan. Sekarang kita klik tidak. Nah, benar. Jadi, Selfie sama Putri udah jelas belum?
Ya, Miss. Nah, ya betul. Jadi jamur itu bukan termasuk tumbuhan ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan Miss bahas adalah tentang pengertian jamur. Nah, di sini pengertian jamur yaitu adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, selanjutnya, di sini misalkan bahas ciri-ciri jamur. Nah, baik, selanjutnya Miss akan bahas ciri-ciri dari jamur. Nah, jamur ini memiliki banyak sekali ciri-ciri anak-anak. Yang pertama yaitu bentuknya beragam. Salah satunya yaitu bentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah. Ada juga jamur yang berbentuk payung. Yang kedua yaitu uniseluler dan multiseluler. Jamur uniseluler adalah jamur yang berukuran mikrokopis. Jamur multiseluler adalah jamur yang berukuran makrokopis. Nah, yang ketiga yaitu organisme eukariotik. Organisme eukariotik sendiri berarti organisme yang mempunyai membran nukleus dan organel membran lainnya. Yang keempat yaitu tubuh dilindungi zat kitin. Zat kitin ini berfungsi sebagai pelapis utama dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri berikutnya. Ciri-ciri berikutnya yaitu jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Seperti yang sudah Miss tanya sebelumnya, apakah jamur itu termasuk tumbuhan? Nah, itulah alasannya kenapa jamur tidak termasuk ke dalam tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu jamur bersifat heterotrof. Nah, bersifat heterotrof sendiri berarti hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Selanjutnya yaitu tubuh jamur berupa hifa. Hifa adalah sel memanjang berupa benang-benang. Nah, dan terakhir yaitu terdapat miselium, yang mana miselium ini adalah kumpulan hifa yang bercabang berfungsi menyerap makanan dari organisme lain. Nah, baiklah inilah beberapa ciri-ciri dari jamur tersebut. Selanjutnya kita akan bahas dari cara hidup jamur sendiri. Cara hidup jamur. Jamur itu hidupnya di tempat lembab ya anak-anak. Nah, seperti contoh yang sudah Miss sajikan di sini, saprofit. Nah, jamur itu cara hidupnya saprofit. Nah, seperti yang dilihat dari gambar ini, jamur tumbuh di roti, yang roti sudah basi atau sudah tumbuh jamur. Nah, kita lihat dulu apa itu saprofit. Nah, memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, seperti gambar ini pasti anak-anak di rumah juga ada ya roti yang sudah pernah melihat roti yang sudah berjamur. Nah, selanjutnya cara hidupnya yaitu parasit. Nah, jadi cara hidup jamur itu parasit, memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya seperti yang sudah Miss contohkan gambarnya di sini ya. Nah, selanjutnya yaitu jamur cara hidupnya mutual, yang berarti memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan inangnya. Nah, seperti ini contoh sudah disajikan. Baiklah, selanjutnya Miss akan menjelaskan struktur jamur. Dapat kita lihat pada gambar ini, yang pertama itu seperti payung, ini merupakan tudung jamur. Pada bagian ini ada pada atas jamur yang terlihat sangat mencolok. Pasti anak-anak sekalian pernah melihat jamur bukan? Kelihatan pada bagian ini di setiap jenis jamur itu memiliki warna yang berbeda. Dan yang perlu kita ketahui juga anak-anak sekalian, tidak semua jamur itu bisa dimakan dan tidak berbahaya. Coba menurut kalian, jika jamur itu berwarna mencolok, seperti warna merah atau bahkan biru, itu menandakan bahwa jamur tersebut beracun nih. Beracun. Ya, betul sekali. Jadi, jika jamur tersebut berwarna mencolok, baunya tidak sedap, di bagian tudungnya itu memiliki bintik-bintik, berarti jamur tersebut beracun dan tidak dapat dikonsumsi ya.
Baik, untuk bagian selanjutnya itu ada pada bagian tudung, ada pada bagian bawah tudung, ini merupakan lembaran atau yang disebut lamela. Pada bagian lamela ini tersimpan kumpulan spora yang mana digunakan untuk proses reproduksi. Pada bagian lamela ini tersimpan kumpulan spora yang mana digunakan untuk proses reproduksi. Di bagian lamela ini sendiri terdapat hifa yang menyerupai benang halus. Ini merupakan struktur penyusun tubuh jamur. Ada inti sel dan juga septa yang merupakan sekat pada hifa. Lalu di bagian ini ada cincin, stipe atau tangkai buah yang berfungsi menopang tubuh buah, volva dan miselium yang merupakan kumpulan hifa dan berguna untuk melekat pada substrat, serta memungkinkan jamur untuk menghubungi sumber makanannya. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang reproduksi jamur. Reproduksi jamur dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Reproduksi secara vegetatif itu ada dua, yaitu jamur uniseluler dengan pembentukan tunas baru, jamur multiseluler juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan fragmentasi hifa, yakni dengan potongan hifa yang terpisah akan menanam jamur baru. Jadi hifa-hifa yang jatuh itu akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Yang kedua, pembentukan spora aseksual. Ini dapat berupa sporangiosspora dan conidiospora. Selanjutnya, reproduksi secara generatif, yaitu dengan cara penyatuan hifa atau singgami melalui tahapan. Yang pertama, penyatuan plasma sel atau kita sebut dengan plasmogami. Yang kedua, yaitu penyatuan inti sel atau yang kita sebut dengan karyogami. Ini spora seksual pada jamur. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu ada zigospora, ascospora, dan basidiospora. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan mengenai klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur itu dibagi menjadi 4, yaitu zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan dioterymycota. Kemudian, dari keempat klasifikasi ini, jika kalian melihat dari gambar, apa yang membedakannya? Bentuknya, Bu, warnanya juga. Ya, bagus sekali. Jadi, untuk yang pertama yaitu zygomicota, merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal. Ciri-ciri dari klasifikasi jamur ini, yang pertama yaitu hifanya tidak bersekat, sehingga mempunyai beberapa inti atau yang disebut dengan senositik. Yang kedua, dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zigospora, serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk sporangiospora, serta bagian tubuhnya membentuk rizoid. Untuk contoh zygomicota, yaitu yang biasa kita lihat tumbuh di roti, yaitu Rhizopus stolonifer, dan yang tumbuh pada jamur tempe, yaitu Rhizopus oryzae. Baik anak-anak, klasifikasi jamur selanjutnya yaitu Ascomycota. Ascomycota adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascus. Kelompok ini dapat berkembang biak baik secara seksual dengan membentuk ascospora maupun aseksual dengan membentuk conidia. Contoh Ascomycota yaitu Saccharomyces cerevisiae atau yang kita kenal dengan ragi dan Sarcospha sp. Klasifikasi selanjutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota merupakan kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Pada umumnya, kelompok ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium. Tetapi Basidiomycota juga bisa bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidia, oidia, maupun chlamydospora. Contoh dari Basidiomycota yaitu Volvariella volvaceae atau jamur merang.
Nah, anak-anak, contoh lain dari Basidiomycota ini sering kita temui di makanan yang kita makan, yaitu makanan khas Palembang, yaitu tekwan. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak jamurnya itu jamur apa namanya? Jamur kuping, Miss. Ya, betul sekali. Jamur kuping termasuk ke dalam klasifikasi Basidiomycota. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga Deuteromycota biasanya berkembang biak hanya secara aseksual. Oleh karena itu, Deuteromycota disebut juga sebagai fungi imperfecti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Deuteromycota biasanya melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk conidia. Secara umum, kelompok ini hifanya bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit. Contoh dari Deuteromycota ini yaitu Hypomycetes. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi perbedaan filum jamur. Bisa kita lihat di sini anak-anak, tabel ini menunjukkan perbedaan filum jamur berdasarkan yang pertama hifa, aseksual, seksual, cara hidup, habitat, dan tubuh buah. Bisa kita amati bersama-sama. Nah, untuk menambah informasi anak-anak mengenai materi pembelajaran pada hari ini, Miss ada video nih, silakan kita tonton bersama-sama ya. Nah, nanti setelah video ini selesai, Miss ada tugas untuk membuat resume mengenai pembelajaran pada hari ini beserta isi dari video yang akan kita tonton. Reproduksi jamur. Berdasarkan sel penyusunnya, reproduksi jamur terbagi menjadi dua jenis, uniseluler dan juga ada multiseluler. Jamur uniseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur uniseluler membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya, lalu akan menjadi individu baru yang mirip dengan induknya. Secara seksual, jamur uniseluler membentuk ascospora atau spora dalam bentuk jamak di dalamnya untuk menghasilkan keturunannya. Jamur multiseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur multiseluler melakukan fragmentasi atau memutuskan benang hifa untuk membentuk spora aseksual, yaitu zoospora, endospora, dan juga conidia. Secara seksual, melalui peleburan antara inti jantan dan betina, terbentuk spora ascus atau spora basidium. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Untuk itu, Miss akan memberikan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Miss nanti akan mengirimkan link Google Form di chat Zoom. Silahkan kalian isi dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan. Miss akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa beribadah. Terima kasih untuk yang sudah bisa join pembelajaran kita pada hari ini sampai akhir. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Miss tutup ya. Berikut lampiran daftar pustaka dari materi yang kami ambil.
Demikianlah hasil simulasi pembelajaran yang telah kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.